rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja. Nah, kita belum lihat nih prestasi kerja dari setiap kementerian lembaga itu seperti apa. Ibu sampaikan bahwa KIP sekian, itu kan alokasi dan sasaran. Apakah dengan memberikan alokasi dan sasaran itu prestasi kerja? Iya, sebagian kecil dari prestasi kerja. Dengan adanya KIP, KIS dan sebagainya itu, apa dampaknya itu yang kita inginkan. PKH misalnya, 4 tahun, 5 tahun orang terus-menerus dapat PKH. Di mana dia keluar dari kemiskinan? Kalau 4 tahun, 5 tahun berturut-turut mendapat PKH, keluar dari tujuan PKH sendiri. Karena tujuan dari PKH adalah mengentaskan kemiskinan. Tapi kalau orang yang miskin terus-menerus dapat 4-5 tahun, berarti tidak ada pemberdayaan agar orang miskin ini keluar dari kemiskinan. Nah, ini yang kemudian rentan menjadi alat politik yang kita lihat pada tahun 2024, di mana belanja lain-lain yang tidak melalui persetujuan DPR digunakan untuk sasaran-sasaran yang seperti itu. Nah, oleh karena itu Bu Menteri, kami mendorong, di undang-undang sudah ada kekuasaan Ibu Menteri, Menteri Keuangan, menggunakan kewenangan umum dan kewenangan khusus. Kewenangan khususnya apa? Kebijakan teknis pengelolaan APBN, rincian APBN. Nah, kalau sejak awal Ibu Menteri memberikan pagar-pagar ini di dalam perencanaan, rincian, dan sebagainya, tentu bisa memastikan belanja negara yang berkualitas dan prestasi kerja yang disusun di dalam APBN. Jadi itu saja Bu Menteri dari meja pimpinan untuk memastikan bahwa anggaran kita yang semakin besar ke depan itu benar-benar spending better, bukan better to spending. Jadi asal belanja aja. Yang kita inginkan belanja berkualitas, Bu Menteri. Demikian Bu Menteri, apa yang menjadi atensi Bapak Ibu anggota. Jadi ada yang perlu direspon, tadi seperti misalnya adalah beban pegawai honorer itu tadi, itu banyak menjadi pertanyaan setiap kami ke Dapil. Kemudian ada hal-hal yang nanti perlu disampaikan secara tertulis, Bu Menteri. Silakan Bu Menteri untuk merespon apa yang menjadi atensi Bapak Ibu anggota yang terhormat. Terima kasih pimpinan dan anggota yang kami hormati atas berbagai pertanyaan yang tadi telah disampaikan. Kami akan memberikan beberapa jawaban yang kemudian nanti akan diikuti dengan jawaban tertulis, atau kalau dimungkinkan kalau ada Pak Wamen dan Eselon 1 akan menambahkan. Untuk pertanyaan tadi yang mungkin dari Pak Gus Irawan mengenai DAK tadi, terutama untuk P3K, waktu kita bicara dengan Kemenpan RB dan tentu saja kemudian Kemendagri di dalam rangka untuk memastikan pengangkatan P3K itu Bapak, ini terutama P3K untuk nakes dan guru dalam hal ini. Kami di dalam memutuskan jumlah yang akan direkrut dari P3K itu ditetapkan dengan Kemenpan RB. Kalau tidak salah waktu itu ada 1 juta gitu. Nah, di dalam 1 juta kemudian dialokasikan ke berbagai pemerintah daerah. Maka begitu keputusan mengenai total jumlah sudah dibuat dan kemudian dialokasikan di masing-masing KL, Pak Gus, kita memperhitungkan di dalam transfer ke daerah kita, ya, TKD, terutama karena ini biasanya masuk gaji itu di DAU, kami telah memasukkan tambahan P3K yang akan direkrut daerah itu dengan menambahkan di dalam DAU-nya tambahan transfer. Bedanya transfer yang dalam DAU ini kita kasih bintang atau di earmark, tidak boleh dipakai untuk belanja DAU lainnya. Ini karena belajar dari periode-periode sebelumnya, Pak. Waktu itu
disampaikan 1 juta direkrut, pemerintah daerah akan menambah berapa jumlahnya, terus kita tambahkan transfer, ternyata kemudian waktu mereka rekrut transfer yang di dalam DAU itu dipakai untuk hal yang lain, sehingga kemudian mereka bilang kami nggak punya duit untuk membayar gajinya. Jadi belajar dari itu, kami di dalam transfer TKD DAU ada earmarknya Pak. Nah mungkin daerah tadi yang disampaikan oleh Pak Gus Irawan ditanyakan apakah ada DAU earmark untuk P3K di Simalungun tadi. DAU ini diberikan yang earmark ini untuk pembayaran tahun pertama, untuk tahun berikutnya pembayaran P3K yang sudah diangkat akan masuk ke reguler, karena kan ini untuk make sure tahun pertama mereka sudah direkrut dan nggak dapat gaji Pak, karena DAU-nya ternyata udah space-nya dipakai untuk yang lain. Namun begitu dia sudah masuk ke sistem, kan dia kemudian P3K masuk sebagai pegawai daerah, walaupun statusnya P3K, maka dia masuk di dalam DAU reguler, jadi tidak di earmark lagi. Ini aja make sure bahwa space-nya sudah dibuat, kita tambahkan dananya, dan dananya harus dipakai untuk itu, gitu. Nah, untuk menjadi perhatian Pemda adalah di dalam DAU tadi hanya gaji dan tunjangan melekat. Jadi kalau daerah tersebut memberikan tukin yang lebih besar dan yang lain-lain, itu harus pakai APBD-nya mereka Pak. Karena memang itu yang biasanya kita lakukan adalah untuk pembayaran gaji P3K plus tunjangan melekat seperti ASN. Beberapa Pemda yang tidak memiliki ruang fiskal, mereka tidak akhirnya memutuskan P3K sama sekali. Jadi walaupun sudah diberikan alokasi oleh Kemenpan RB dan mestinya bisa merekrut P3K, dan kita tahun pertamanya pasti memberikan dalam bentuk DAU formula, namun yang di earmark, dan dengan kemudian dengan demikian tahun selanjutnya nggak perlu di earmark lagi karena sudah otomatis masuk. Tapi ternyata juga memang ada beberapa daerah yang tidak melakukan rekrutmen P3K karena menganggap bahwa APBD-nya, ruang fiskalnya sangat terbatas. Tadi beberapa pertanyaan, jadi saya harap itu sudah membahas pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan banyak. Ya, silakan Pak Gus Irawan, Ya. kalau masih ada yang belum jelas. Ya, maksudnya tadi ada tapi berarti P3K itu hanya dalam jumlah 1 juta ya Bu ya. Ini dialokasi ke semua kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Mungkin rekrutmennya jauh lebih tinggi, ada semacam alokasi ke daerah barangkali gitu. Tapi oleh daerah rekrutmennya jauh melampaui itu. Enggak pernah Pak. Enggak bisa ya? Enggak Ini pernah. harus izinnya tetap dari pusat. Harusnya. Enggak pernah. Bahkan daerah kita kasih 1 juta waktu itu, rekrutmennya hanya 400.600. Ini bertahun-tahun Pak. Jadi kalau ini kadang-kadang kalau lagi aspirasi tinggi dan kemudian dialokasikan, ternyata implementasinya jauh lebih rendah. Saya rasa nggak pernah terdengar ada yang rekrut lebih, tentu selain tidak boleh, Ya. karena itu kan menyangkut komitmen belanja permanen yang jangka panjang. Dan juga Pemda sendiri mungkin tidak mau Pak, merasa bahwa wah APBD saya space-nya terbatas, maka walaupun sudah diberi jatah mereka tidak melakukan. Oh, kalau Pemda kita Bu, bahkan ada yang sudah semua honorernya jadi P3K, dia terima honor baru lagi. Nah itu kan dulu Kalau Pemda ini nggak ngerti motivasinya apa Bu ya. kan Tapi yang pasti Menpan RB kan bekas juga kepala pemerintah daerah. Beliau ngerti banget mengenai pola-pola seperti itu. Maka oleh Menpan RB dibuatlah berbagai mekanisme supaya pertama rekrutmen ASN daerah itu berkualitas, tidak hanya berdasarkan tadi berbagai faktor-faktor lain, dan jumlahnya juga bisa dikendalikan sesuai kebutuhan pelayanan di daerah, sehingga tidak hanya karena kemudian pemerintah daerah kepalanya pengen rekrut, dia rekrut saja dan tidak berdasarkan kompetensi dan yang lain-lain. Ini namun seperti yang Pak Gus sampaikan, ini fenomena honorer terus saja muncul aja Pak, meskipun ini kurang ahli apa
Pak Menpan RB itu beliau ngerti bener kok bagaimana honorer itu direkrut, bagaimana kemudian pindah menjadi P3K dan lain-lain. Namun kalau dari sisi keuangan kami adalah seperti tadi Pak. Jadi kalau konsekuen sudah ada komitmen untuk rekrut, ya kita masukkan di dalam transfer itu di dalam DAU. Karena kita belajar dari periode-periode sebelumnya di mana ternyata sudah ditransfer tapi tidak dipakai untuk bayar P3K, maka kami mengintroduce earmark tadi. Kalau enggak jadi rekrut ya enggak bisa dipakai DAU-nya itu. Kalau dia jadi rekrut ya sesuai dengan yang sudah dialokasikan. Gitu Pak. Berarti laporan mereka kemarin mana teman saya yang terima? Mereka bintek, penjelasannya begitu gitu. Beda dengan yang dijelaskan Ibu Menteri Keuangan. Tapi kami percaya sama Ibu Menteri Keuangan gitu aja. Yang duit. Biasa Pak, daerah kan punya penafsiran sendiri. Intinya rekrutmen persetujuan pemerintah pusat. Iya, ada alokasi total. Formasi itu selalu harus dikendalikan secara pusat Pak. Ya, lanjut Bu Menteri. Kemudian untuk beberapa pertanyaan tadi Pak Mustafa mengenai KL-KL yang masih tidak mendapatkan WTP, tentu kami juga terus bekerja sama dengan BPK, make sure bahwa mereka WTP. Bappenas tadi ada itu Bappenas itu karena ada merger dari berbagai KL Pak. Jadi kadang-kadang bukan karena ada aset yang belum settle dan belum klasifikasinya selesai. Jadi memang kalau ada perubahan KL Bappenas ya, bukan Bappenas dan bukan Badan Pangan Nasional yang dia ngambil sebagian dari unitnya di Mentan Kemendak. Sehingga waktu itu beberapa status aset belum terkonsolidasi. Jadi lebih karena ada masa transisi Pak. Kemudian untuk Pak Fauzi Amrut dan tadi banyak Bu Vera mengenai masalah utang, nanti sesuai dengan tadi arahan Pak Dolfi, ya kita siapkan nanti pada saat pembahasan mengenai asumsi beberapa masalah utang. Waktu itu saya sudah menjelaskan juga, tapi memang karena selalu isu ini hidup terus di dunia maya dan dunia senyata. Jadi ya kita harus sampaikan terus. Untuk tadi mengenai DBH dan kemudian di offset dengan DAK, ya kami akan coba untuk terus jaga supaya net transfer tetap ada di positif di daerah Pak Dolfi, seperti yang Pak Dolfi tadi sampaikan. Kita sih tidak bermaksud untuk mengoffset kalau sudah dapat benefit dan kemudian dikurangkan. Kita coba untuk terus memberikan pemihakan sesuai dengan yang sudah dibahas. Termasuk Bu Wartiah tadi menanyakan mengenai PPN. Ini kan sudah dibahas di ruangan ini juga mengenai Undang-Undang HPP. Jadi saya mungkin tidak menjelaskan lagi karena Bapak-Bapak Ibu sekalian inilah yang membahas bersama kami di dalam Undang-Undang HPP waktu itu. Untuk temuan BPK ini memang kami juga sampaikan Pak di dalam pembahasan kami dengan AK2 anggota BPK 2 Pak Daniel mengenai BA15, kami sudah membahas mengenai 36 tadi yang disampaikan oleh Pak Dolfi. Sayangnya memang teman-teman tidak menyampaikannya di sini. Namun saya mungkin untuk memberikan beberapa saja. Pertama mengenai tunggu sebentar, tanggapan pemerintah mengenai P3K DAU Specific Grant itu sudah kita sampaikan tadi dan kita sudah sampaikan juga ke BPK. Ada juga dalam temuan BPK itu mengenai pre-funding mengenai 2024 untuk transaksi yang dapat diikutsertakan menjadi transaksi kategori pre-funding. Nah, waktu itu kami juga sudah menjelaskan, hanya kan kalau BPK itu 4 kriteria, apakah kita comply terhadap peraturan. Kadang-kadang aturannya di dalam Undang-Undang APBN sendiri tidak spesifik, sehingga sekarang kita lebih spesifikkan, atau peraturan Menteri Keuangannya juga harus lebih menjelaskan secara tegas mengenai apakah issuance untuk pre-funding ataukah issuance untuk tahun anggaran yang berjalan. Kami juga telah menjelaskan kepada BPK mengenai
bagaimana mekanisme pre-funding itu di-separate atau dipisahkan dengan rekening penampungan akhir tahun. Kemudian di dalam laporan keuangan ini juga mengenai tadi yang disampaikan oleh Pak Dolfi, yaitu mengenai tagihan kadaluarsa dari pajak yang tadi Pak Dolfi sampaikan ya, dan Bu Vera tadi menyampaikan. Ini juga sudah ada pembahasan yang kami sampaikan di dalam BPK tersebut, yaitu ada sistemnya ini dengan sistem penagihan aktif dengan sistem yang ada di dalam DJP. Kita memonitor kalau ada tagihan-tagihan yang akan daluarsa dan kemudian melakukan langkah-langkah untuk mencegah jangan sampai kemudian sudah daluarsa baru kemudian ataukah ini moral hazard dibiarkan daluarsa, di mana kemudian WP dengan fiskusnya melakukan kong kali kong. Jadi pengawasan mengenai mekanisme tracking kadaluarsa dan langkah yang harus dilakukan untuk mencegah itu sudah dilakukan. Nanti Pak Suryo bisa menjelaskan lebih detail. Kemudian juga dan di sini termasuk early warning. Jadi jangan sampai tinggal seminggu baru ketahuan. Ini ada 2 tahun, 1 tahun, 6 bulan, 2 bulan, sehingga ada early warning yang bisa dideteksi bersama. Dan saya sudah minta kepada Dirjen Pajak untuk memiliki mekanisme untuk tracking itu. Untuk Pak Dolfi yang spending better ini sebetulnya memang banyak langkah-langkah yang kita lakukan Pak Dolfi. Namun tadi saya nggak tahu teman-teman tuh punya bahan tapi bahannya disimpan di lemari es, nggak disampaikan di sini. Seperti tadi yang persis yang disampaikan oleh Pak Dolfi, waktu kita melakukan dari mulai perencanaan penganggaran ini untuk KLKL, yaitu umpamanya waktu kita melakukan sinkronisasi dari mulai perencanaan dan penganggaran, terutama untuk kan yang klasik yang sering disampaikan waktu itu ada irigasi dibangun di lokasi A, tapi kemudian saluran tersier, sekunder dan primernya di lokasinya yang tidak nyambung. Ini kita sekarang mencoba untuk membuat dengan geo taggingnya dan lokasinya sehingga kita bisa membuat antara yang dibelanjakan KL dengan yang TKDD terutama untuk DAK seperti komplement antara irigasi bendungan dengan jalur irigasinya itu kita lakukan. Ini juga menggunakan teknologi digital. Kita juga menyederhanakan jumlah satker karena ini karena kadang-kadang kalau satkernya fragmented Bapak dan Ibu sekalian, ya mereka kemudian ngurusin belanja masing-masing, nggak peduli bahwa ini belanja sebetulnya nggak diperlukan lagi atau tidak efisien karena sebetulnya bisa dikombin dengan satker yang lain. Upamanya Kemenkes, ini karena kebetulan sekjennya juga dari Kemenku, dia telah mengkonsolidasi. Bu Menteri, ya. Mungkin kalau kita cermatin yang seperti ini kan kami perlu bahan, tapi yang saya ingin tekankan, porsi prioritas dan non prioritas saja sudah menggambarkan Bu Menteri. Kalau itu masuk ke sini kita lihat non prioritas lebih besar dari prioritas kan agak aneh. Nah yang prioritas dan enggak itu Pak Dolfi, saya sih sebetulnya teman-teman ini kan kadang-kadang tagging antara yang disebut prioritas dan non prioritas itu rada. Itulah yang kita minta yang dipertajam. Betul, ya. Jangan itu diwariskan terus menerus. Kita nggak melihat perubahannya Bu Menteri. Baik Pak. Itu aja Bu Menteri. Jadi kalau yang ini nanti tolonglah bahannya dilengkapi ke kita untuk kita pelajari. Ya. Jadi tagging prioritas nanti apalagi pemerintahan baru kan juga sama nanti Pak ada prioritas lagi yang baru. Ini kadang-kadang nanti tagging nama yang disebut prioritas dengan translationnya di dalam dokumen DIPA-nya yang kemudian Pak Dolfi bisa mengidentifikasi oh ini harusnya sih prioritas tapi kemudian maksudnya jadi non prioritas. Ini yang kemudian menimbulkan tadi dengan standar detail pengamatan Pak Dolfi memang kemudian menimbulkan pada saat diagregasi menjadi tidak konsisten. Kami akan coba make sure Bapak untuk yang 2025 ini terutama untuk tagging yang disebut prioritas nasional versus non prioritas sehingga tidak menimbulkan tadi konsekuensi presentasi dari anggaran
Kalau saya malah lebih ekstrim, Pak. Waktu saya bilang sama DG ya, kalau namanya prioritas ya udah non prioritas ya dicoret aja, nggak usah di approve. Itu Sehingga lebih bagus tidak ada lagi, Bu. lagi. Memang makanya Kenapa saya nggak sampaikan kalau nggak ada, ditindaklanjutin, Bu? kalau ini nggak prioritas ya sudah dicoret Kenapa aja. nggak ditindaklanjuti, Bu? Mereka sering karena taggingnya tadi, Pak. Bu, ini sebetulnya prioritas. Jadi ini namanya penamaannya itu, Pak. Tapi saya suspek masih ada ruang sih Pak Dolvi untuk menyampaikan ini benar-benar prioritas atau nggak prioritas. Karena nyatanya kita juga begitu skrunya diperketat, itu juga kelihatan banget bahwa kemudian yang bisa lewat dengan kriteria yang disebut prioritas itu ternyata juga menyebabkan perbaikan dari sisi kualitas belanja. Paling tidak dipaksa untuk apakah ini priority atau enggak. Itu yang mekanisme yang kita lakukan seperti automatic adjustment itu sebetulnya mekanisme untuk scrutinizing mereka lagi, Pak. Karena mereka biasanya kalau minta anggaran nambah lagi, padahal yang di dalamnya masih ada yang kita sebut tadi tidak align dengan prioritas atau tidak sesuai dengan prioritas. Tapi kami memahami Pak Dolvi, jadi akan gini. Jadi mekanisme yang ditayangkan tadi, ini yang nomor 1 dan sebenarnya ada 2 slide cukup bagus. Spending better, penguatan sistem perencanaan penganggaran, saya nggak tahu dia sukanya yang 57 padahal yang 58 tuh bagus. Just to give sedikit ini saja Pak Dolvi. Langkah yang nomor 58 ini nanti, tolong halaman 58, nanti saya akan minta kepada teman-teman di Dirjen Anggaran, Perbendaharaan ini karena ada Krisna Sakti berarti dengan Bappenas, untuk kemudian men-screen. Nah, ini masih ada posibilitas tadi vulnerability dari sisi kesalahan tagging. Tapi paling enggak sistemnya udah dibangun Pak Dolvi. Sehingga dia menyebabkan tadi rencana output, kemudian dari sisi mereka untuk mendefine outputnya, dan penerapan dari sisi lokus, lokasi itu penting banget karena Indonesia itu besar sekali dan belanja kita itu melalui berbagai saluran, ada yang KL, ada yang BUN, ada yang Pemda, dan Pemdanya ada yang DAK, ada yang DAU, ada yang DBH. Ini semuanya memang menyebabkan aliran itu bisa rupiah itu kemana-mana tapi kadang-kadang jadi nggak berkoordinasi. Namun kami membangun ini Pak Dolvi, nanti kita akan tes saja apakah benar yang disampaikan Pak Dolvi, pakai beberapa indikator yang disimplifikasi saja. Benar nggak kalau pakai tagging prioritas nasional versus non prioritas. Kalau kemudian saya instruksi prioritasnya ternyata naik tadi 500 jadi 600, saya bilang potong jadi 100 saja katakanlah. Itu bisa tuh Pak. Nanti tiba-tiba berubah tagging semua, jadi prioritas semuanya. Seminar prioritas nasional. Kunjungan itu tidak daerah. kalau itu jadi substansinya yang bergeser Bu, yang Iya. non prioritas sebenarnya substansinya karena mau dipaksakan menjadi prioritas akhirnya jadi semacam akal-akalan. Iya, Yang retagging. penting anggarannya tersedia di kementerian lembaga. Kementerian lembaga jadi nggak peduli apakah itu prioritas, apakah itu non prioritas. Yang penting dapat anggarannya. Kalau non prioritas mau disebut prioritas dia pindahkan. Nah ini yang harus ada kontrol dong Bu Menteri. Kalau enggak ya pemborosan yang terjadi, Bu Menteri. Ya, kita Sementara yang lain-lain masih kita butuhkan. Baik. Tapi saya mungkin menutup dengan begini Pak Dolvi, di dalam filosofinya keuangan negara, Undang-Undang Keuangan Negara, itu sebetulnya setiap KL itu adalah manajer dari pengguna keuangan negara. Jadi yang disebut let the manager manage itu sebetulnya kita mendelegasikan. Karena Kemenku nggak boleh melakukan second guessing, kan saya nggak pernah tahu, pamannya tadi yang disebutkan Pak Dolvi, ada orang yang 4 tahun berturut-turut atau berterus-terusan dapat PKH, harusnya gimana mendesain supaya sesudah 4 tahun dia mengentaskan, kayak Bu Risma dia membuat program pahlawan Nusantara atau nasional gitu kan. Itu beliau juga sudah sadar, tapi scaling up-nya mungkin yang lebih banyak, tapi beliau tahu banget nggak boleh terus-terusan tergantung. Jadi artinya manajer KL itu is the ultimate manager dari penggunaan keuangan negara. Kemenku itu sebetulnya tidak boleh melakukan second guessing. Tapi kalau ternyata kualitasnya masih perlu diimprove, kadang-kadang kita step in tadi melalui peraturan Menteri Keuangan,
peraturan dirjen atau yang lain-lain. Kadang-kadang yang menimbulkan reaksi, tapi itu ya demi untuk tujuan yang lebih baik. Memang sering tidak populer begitu kita mengatur-ngatur, Pak. Tapi filosofi dasar dari keuangan negara di Indonesia itu sebetulnya adalah setiap pengguna anggaran dia adalah yang sebagai the ultimate tadi manager yang memanage untuk mencapai tujuan-tujuan nasionalnya. Itu yang mungkin untuk saya sampaikan. Untuk beberapa yang lain nanti kami sampaikan pimpinan dan para anggota mengenai beberapa pertanyaan maupun terutama tadi mengenai temuan BPK dan respons kita terhadap 36 temuan BPK itu semuanya sudah ada. Untuk yang sakti perencanaan penganggaran dan kemudian bagaimana memperbaiki quality spending kami juga akan Pak Dolvi, kami juga mungkin kalau bisa untuk Kemenku yang selanjutnya dan Komisi 11 itu presentasinya mungkin di standardize saja Pak, dalam artian kalau mengenai BA15 ya bagian ini waktu kita bicara tentang asumsi makro dengan Komisi 11 adalah seperti, karena kadang-kadang kan Bapak Ibu sekarang kan bisa kemana-mana juga. Saya memahami sih Pak, tapi saya membayangin kalau Menteri nanti masih belum ngerti connecting dotnya dari sudut kiri, utara, selatan, pusing juga dia munting Pak. Jadi mungkin kita nanti saya akan minta supaya di standardize sehingga waktu rapat kerja dengan BA15 harusnya formatnya satu, mengenai waktu pembahasan approval dari Komisi 11 itu catatannya apa, dilakukan apa enggak, temuan BPK seperti apa, dilakukan apa enggak, perbandingan dengan tahun sebelumnya seperti apa, sehingga teman-teman ini enggak nanti tergantung sekjennya berubah, eselon 2-nya berubah, slide-nya berubah sama sekali, kacau lagi nanti kita semua. Republik kan harus tetap ada keajegan kalau untuk hal-hal yang baik. Nanti saya akan coba atur di dalam Pak Dolvi sebagai hasil dari pembahasan hari ini yang menurut saya sangat bagus untuk memberikan ide kepada kita mengenai format maupun kontennya, sehingga ke depan juga antara Kemenku dengan Komisi 11 itu quality dari pembahasannya juga akan makin berkualitas, makin substantif, dan yang tadi disebutkan check balance-nya dari Komisi 11 menjadi berjalan secara optimal. Mungkin demikian pimpinan dan para anggota, terima kasih sekali lagi atas berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada. Terima kasih Bu Menteri.